Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kesempatan ini kita lanjutkan materi yang kemarin tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap bidang politik. Nah, kali ini kita bahas pengaruh kemajuan iptek terhadap bidang ekonomi, di mana pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi yang positifnya yaitu adanya investasi yang muncul dari berbagai negara. Artinya bahwa setiap negara itu dapat menanamkan modal atau berinvestasi terhadap negara-negara yang mereka mau. Yang kedua, efisiensi biaya. Nah, dengan adanya alat yang canggih dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di sini, maka di situ akan menghemat biaya-biaya produksi, sehingga akhirnya itu akan memudahkan kerjasama di bidang ekonomi antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Yang ketiga, adanya pertukaran tenaga kerja. Nah, sehingga tenaga kerja itu tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga bisa berasal dari luar negeri. Contoh seperti kalian ketahui bahwa tenaga kerja Indonesia banyak yang berangkat ke luar negeri, termasuk di negeri kita sendiri banyak tenaga-tenaga asing yang bekerja di negeri kita. Itulah segi positif di bidang ekonomi. Sedangkan di sisi lain, pengaruh negatif di bidang ekonomi yaitu membeludaknya barang-barang impor. Nah, sehingga negeri kita sekarang kewalahan ya, dengan barang-barang impor, baik itu barang-barang makanan atau minuman, fashion, termasuk barang-barang elektronik dan otomotif, di mana barang-barang tersebut bisa kita dapatkan karena saat ini banyak barang-barang import atau barang-barang luar negeri yang ada di negeri kita. Yang kedua, penguasaan ekonomi. Nah, artinya ketika negara-negara yang sudah maju, negara-negara yang punya modal itu akan menguasai perekonomian dunia ya. Sehingga mereka merasa bahwa negara saya lah atau akulah gitu yang paling mampu menguasai ekonomi. Berikutnya, kesenjangan sosial ekonomi. Tentu bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari di tatanan kehidupan masyarakat, bahwa orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kenapa demikian? Karena orang kaya dengan modal yang begitu besar atau modal yang begitu banyak, dia mampu melakukan apapun sekehendak hati istilahnya gitu. Sedangkan orang miskin itu karena tidak punya modal, mau berbuat apa? Sehingga tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi begitu. Terus yang berikutnya, pemerintah sebagai regulator. Artinya pemerintah di sini hanya sebatas jembatan atau perantara, tidak ikut serta di dalam kegiatan atau pelaku ekonomi. Yang berikutnya juga, subsidi berkurang. Tentu di saat ini bisa kita lihat dan bisa kita rasakan subsidi pemerintah sekarang sudah di off, dikurangi
sehingga banyak beban buat masyarakat atau warga negara kita melalui retribusi atau pajak. Nah, karena biaya-biaya pembangunan, biaya-biaya dan lain sebagainya itu sekarang sudah dibebankan kepada masyarakat, tidak lagi disubsidi oleh pemerintah. Nah, itu pengaruh positif di bidang ekonomi, juga pengaruh negatifnya gitu. Yang berikutnya di bidang sosial budaya. Nah, di bidang kehidupan atau sosial budaya, pengaruh positifnya itu yaitu dengan melahirkan alat komunikasi yang canggih. Di awal sudah saya singgung bahwa dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di sini, salah satunya yaitu dengan melahirkan alat komunikasi yang canggih, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, tanpa mengenal batas waktu, tanpa mengenal orang, tanpa mengenal tempat begitu. Sehingga dimanapun suatu peristiwa itu terjadi, kita dapat menyaksikannya secara langsung saat itu pula, dimanapun itu peristiwa terjadi, kapanpun peristiwa itu terjadi. Contoh, sekarang di negeri kita ada peristiwa atau musibah bencana. Diawali dari musibah pesawat Sriwijaya Air, disambung dengan bencana gempa di Sulawesi Barat, disambung juga oleh bencana longsor, termasuk saudara-saudara kita yang terdekat yaitu di kawasan Sumedang. Itu kita bisa menyaksikannya melalui jaringan televisi atau jaringan internet atau YouTube begitu. Itu alat komunikasi yang canggih. Zaman dulu mana ada gitu ya. Yang berikutnya pengaruh negatif. Nah, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sini, pengaruh negatif dari bidang sosial di sini yaitu masyarakat atau kita bersikap konsumtif. Ya. Artinya konsumtif di sini kita hanya mampu menjadi pemakai, pengguna, ya, hanya mengandalkan kemajuan ilmu pengetahuan tersebut, di mana tadi salah satunya alat komunikasi yang sekarang sudah merebak di mana-mana, bukan saja di kota, bahkan sudah merebak ke seluruh pelosok desa. Jadi kita hanya pengguna, ya, pemakai. Yang kedua, hedonisme. Hedonisme di sini yaitu mencari kesenangan sendiri tanpa mengabaikan efek bagi orang lain. Yang penting gue seneng. Orang mau apa? Peduli amat. Nah, itu sikap hedonis, ya. Jadi hanya mengedepankan kepentingan pribadi atau sendiri. Yang berikutnya, individualisme. Hidup sendiri-sendiri. Seolah di dalam benaknya berpikir saya mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu individualisme. Ya. Jadi mengabaikan orang yang ada di sekitar kita. Dan yang berikutnya juga westernisasi atau modernisasi. Artinya westernisasi di sini semua gaya hidup kita berkiblat ke barat. Dalam hal ini Amerika yang cenderung dijadikan barometer kehidupan oleh negeri kita. Nah, sehingga gaya hidup, gaya makan, gaya fashion dan gaya lain-lainnya itu mengikuti gaya barat. Itu westernisasi. Jadi berkiblat pada kehidupan barat. Nah, itu anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan ini yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.